Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1457. 9 puncak menopang langit dan bumi, melahirkan sebuah lautan petir, yang disebut sebagai tanah penempaan petir sang ahli kultivator, juga dikenal sebagai lautan petir 9 puncak. Hingga saat ini, bagi Luo Xiu, ia sudah tidak punya pilihan lain. Ia telah membunuh Dongfang Yunyi, yang merupakan gadis suci dari klan Roh Kudus generasi ini dan mewakili martabat Gunung Roh Kudus. Namun, membunuh atau tidak membunuh tidak ada bedanya. Hanya karena ia adalah keturunan klan Taisang, klan Roh Kudus tidak akan pernah melepaskannya. Jika aku tidak mati, di masa depan saat aku melangkah ke tingkat dewa tertinggi, itulah saatnya klan Roh Kudus akan musnah menjadi abu. Dengan kebencian yang tak berujung, di benaknya terus-menerus muncul tatapan Lu Mengyao saat ia sekarat. Luo Xiu tanpa ragu sedikit pun menerjang ke arah lautan petir 9 puncak. Di kehidupan ini, ia telah memasuki berbagai macam tanah kematian yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali, ia selalu bisa bangkit kembali dari ambang kematian. Saat ini, ia juga tidak yakin apakah ia bisa bertahan hidup di dalam lautan petir ini. Tetapi ia tahu betul jika ia tidak menerobos masuk ke dalam tanah kematian ini, ia pasti akan tewas di tangan klan Roh Kudus. Seketika saat memasuki lautan petir, cahaya petir yang cemerlang menerjang ke arahnya, memblokade 4 penjuru mata angin, sama sekali tidak bisa dihindari. Ia menggunakan kuali naga iblis untuk melindungi tubuhnya dan menerobos masuk, berencana untuk melintasi lautan petir ini. Dengan kengerian dari lautan petir 9 puncak ini, para pengejar dari klan Roh Kudus pastilah tidak akan mengejarnya masuk. Dengan begitu, musuh yang akan ia hadapi akan berkurang drastis. Seluruh area lautan petir 9 puncak sangatlah luas, mencakup wilayah seluas hampir 10 juta mil. Dengan kemampuan klan Roh Kudus, mustahil bagi mereka untuk bisa sepenuhnya mengepung dan memblokade area ini dalam waktu singkat. Kejar masuk, para Raja Abadi dari klan Roh Kudus juga ikut menerobos masuk ke dalam lautan petir. Klan Roh Kudus mengultivasi jiwa dan tubuh secara bersamaan, dan memiliki metode agung untuk menempa tubuh suci Dao Abadi. Para Raja Abadi ini hampir semuanya pernah datang ke lautan petir 9 puncak untuk menempa tubuh fisik mereka dengan petir di sini. Kecepatan para ahli tingkat Raja Abadi sangatlah tinggi, terutama karena mereka semua pernah datang ke sini. Lebih dari 10 Raja Abadi melesat secepat kilat. Petir di bagian terluar lautan petir 9 puncak berwarna biru. Setelah masuk lebih dalam hingga jarak tertentu, petir telah berubah menjadi merah menyala. Sekalipun dengan perlindungan kuali naga iblis, sisa-sisa kekuatan petir masih menembus pertahanan dan mendarat di tubuhnya, terasa seperti sayatan pisau. Namun, Luo Xiu tetap tidak berniat untuk berhenti. Ia terus masuk lebih dalam, lalu petir berwarna merah menyala itu berubah menjadi putih menyilaukan yang sangat terang. Weng, kuali naga iblis bergetar hebat. Cahaya petir putih menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tubuh Luo Xiu. Sekalipun tubuh fisiknya bisa menandingi senjata abadi tingkat puncak, saat ini ia juga merasa seolah-olah akan retak dan hancur. Tepat pada saat itu, sebuah bongkahan besi seukuran kepalan tangan, seluruhnya berwarna hitam pekat, yang tidak diketahui terbuat dari bahan apa, tiba-tiba secara otomatis terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Cahaya petir putih menyilaukan yang tak berujung berkumpul dan menyatu ke dalam bongkahan besi hitam ini. Besi hitam itu laksana lubang tanpa dasar, dengan gila-gilaan menyerap petir. Ini adalah... Luo Xiu membelalakkan matanya, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Tentu saja ia mengenali bongkahan besi hitam ini. Ini adalah benda yang ia dapatkan dari tanah terlarang klan Phoenix Abadi saat ia masih di dunia bawah. Konon ini seharusnya adalah peninggalan dari leluhur pendiri generasi ketiga klan Phoenix Abadi, yang berarti setara dengan harta karun dari salah satu leluhur istana api ekstrim dari tanah suci 4 penjuru saat ini. Berat bongkahan besi hitam ini luar biasa. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan tetapi beratnya setara dengan sebuah bintang. Selama ini Luo Xiu tidak tahu apa sebenarnya fungsi benda ini. Ia pernah mencoba memurnikannya dengan api abadi tingkat bumi, tetapi tidak bisa melelehkannya sedikit pun. Bahkan senjata abadi tingkat artefak kaisar seperti pedang pemenggal dewa pun tidak bisa meninggalkan bekas di atasnya. Ia bisa memastikan bahwa leluhur pendiri generasi ketiga klan Phoenix Abadi juga pastilah tidak tahu apa sebenarnya benda ini. Awalnya ia menduga 4 kata, penciptaan sulit dicari, yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri generasi ketiga berarti bahwa leluhur pendiri generasi ketiga seharusnya berada di sekitar tingkat Raja Abadi. Hingga kemudian barulah ia mengerti bahwa leluhur pendiri generasi ketiga klan Phoenix Abadi jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan.
Kata penciptaan yang ia tinggalkan bukanlah merujuk pada dao penciptaan di antara tiga aturan tertinggi, melainkan merujuk pada sebuah kesempatan takdir, sebuah pertemuan. Ia menduga, yang diratapi oleh leluhur pendiri generasi ketiga klan Phoenix Abadi adalah keinginannya untuk mencari terobosan menjadi kaisar abadi yang tidak bisa ia dapatkan. Klan Phoenix Abadi bisa menjadi inti dari sebuah tanah suci, pastilah pernah melahirkan seorang ahli kultivator tingkat dewa abadi. Bahkan leluhur pendiri generasi pertama yang legendaris, Phoenix Abadi pertama di antara langit dan bumi, sangat mungkin adalah eksistensi yang bisa menandingi kaisar abadi. Sebuah benda yang tidak bisa dilukai oleh artefak kaisar dan bahkan tidak bisa dipahami oleh seorang ahli kultivator tingkat dewa abadi, Luo Xiu bahkan dengan berpikir menggunakan jari kaki pun ia tahu bahwa benda ini pastilah tidak sederhana. Saat ini, bongkahan besi hitam misterius ini dengan gila-gilaan menelan petir. Luo Xiu mengangkat tangannya dan menggenggamnya. Setiap kali ada petir yang mendekat, petir itu akan langsung diserap oleh besi hitam di tangannya, tidak mampu melukainya sedikit pun. Dengan begitu, dengan adanya bongkahan besi hitam misterius ini, Luo Xiu tanpa ragu terus menerjang maju. Dengan cepat, muncul jenis petir keempat. Petir di sini telah berubah menjadi ungu, cahaya ungunya begitu pekat, laksana masa primordial, memancarkan aura kuno yang mendalam. Di sini, Luo Xiu bisa merasakan aura kekacauan primordial. Dari sini bisa terlihat bahwa ahli kultivator tingkat dewa abadi dari era purba agung saat menempa petir abadi di tempat ini hampir saja berhasil. Petir di sini sudah bisa dengan mudah merobek tubuh seorang raja abadi. Tetapi Luo Xiu justru melintasinya dengan cepat, petir abadi berwarna ungu di sekitarnya terus-menerus diserap oleh besi hitam yang ia genggam. Dan pada saat ini, belasan raja abadi yang mengejar di belakangnya berhenti. Mereka berasal dari klan Roh Kudus, tetapi tidak semua dari mereka memiliki garis keturunan klan Roh Kudus. Sekalipun tubuh fisik mereka kuat setara dengan senjata abadi tingkat raja, mereka tidak berani dengan mudah menginjakkan kaki ke area yang diselimuti oleh petir abadi berwarna ungu itu. Karena wilayah petir abadi ungu ini umumnya adalah tempat bagi para ahli tingkat dewa tertinggi untuk masuk dan menempat tubuh mereka. Kita terobos masuk bersama-sama, jangan biarkan sisa-sisa Taisang ini lolos. Salah satu dari raja abadi itu tiba-tiba berkata. Segera setelah itu, ia mengangkat tangannya dan melambai, mengeluarkan sebuah kuali yang memancarkan hawa dingin yang menusuk. Baik, para raja abadi lainnya mengangguk. Segera setelah itu, belasan orang bekerja sama mengaktifkan kuali tingkat dewa tertinggi ini, menahan petir abadi berwarna ungu di luar, dan menerobos masuk. Namun, kecepatan Luo Xiu selalu selangkah lebih cepat dari mereka. Tak peduli seberapa keras mereka mempercepat, mereka tetap sulit untuk mengejarnya. Bagaimana sebenarnya orang ini bisa melakukannya? Dia bisa melintas tanpa halangan di dalam lautan petir. Di tubuhnya kemungkinan besar ada harta karun penangkal petir. Tanah penempaan petir sang ahli kultivator ini berhubungan dengan angka 9. 9 adalah angka tertinggi. Di sini ada 9 puncak, juga ada 9 jenis petir abadi, satu jenis lebih mengerikan dari yang lain. Setelah petir abadi ungu, adalah petir abadi hitam, yang mengandung kekuatan kehancuran dan bisa membunuh seorang dewa tertinggi. Benar, sekalipun kita tidak bisa menangkapnya, selama kita memaksanya masuk ke wilayah petir abadi hitam, ia pasti akan mati. Belasan raja abadi itu saling berdiskusi melalui transmisi suara. Masing-masing dari mereka menatap tajam dan mengunci sosok Luo Xiu. Hanya seorang dewa bumi, tetapi memaksa belasan raja abadi untuk mengejarnya mati-matian. Jika seperti ini saja ia masih bisa lolos, maka kultivasi pahit mereka selama bertahun-tahun yang tak berujung bisa dibilang sia-sia belaka. Beberapa saat kemudian, warna ungu di depan semakin pekat, ungu hingga menjadi hitam. Petir abadi berwarna hitam seolah-olah berasal dari 9 dunia bawah, menakutkan dan mengerikan, mampu menghancurkan segalanya. Luo Xiu langsung menerobos masuk. Belasan raja abadi dari klan Roh Kudus di belakangnya seketika tercengang. Boom! Seberkas petir abadi hitam menyambar. Para raja abadi dari Gunung Roh Kudus itu semuanya ketakutan setengah mati, berpencar ke segala arah untuk menghindar, sama sekali tidak berani menyentuhnya sedikitpun. Ini baru di pinggiran. Jika masuk ke kedalaman petir abadi hitam, maka petir abadi penghancur semacam ini akan ada di mana-mana. Selain menahannya secara langsung, tidak ada cara lain. Melihat sosok Luo Xiu menghilang di kedalaman petir abadi hitam, belasan raja abadi itu membelalakan mata, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya, mereka bengong. Sialan, kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Segera beritahu penguasa suci, blokade lautan petir 9 puncak. Dia tidak mungkin bisa lolos. Dia bisa menahan petir abadi jenis kelima, tetapi pasti tidak akan bisa menahan yang keenam. Dia harus melintasi 9 lapis petir abadi jika ingin melewati lautan petir ini. Dia pasti mati. Benar, dia harus mati. Bersambung.